Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Super MNH, masih bersama saya Muhammad Noviansa. Yang kali ini kita masih dalam pembahasan mengenai elektronika dasar, yang akan menjadi pokok bahasan di video kita kali ini adalah mengenai alat ukur multimeter, atau ada juga yang menyebut dengan multitester, atau ada juga yang menyebut dengan avometer gitu ya. Nah, ini adalah alat yang sering ataupun banyak digunakan oleh para praktisi elektronika, baik itu yang dalam tahap belajar seperti kita, ataupun para ahli gitu ya, ahli dalam bidang elektronika. Ini biasa menggunakan alat ukur multimeter ini. Nah, kegunaan dari alat ukur multimeter ini selain untuk mengukur besaran dari suatu komponen elektronika, kita juga bisa menentukan apakah komponen tersebut masih layak digunakan atau masih baik atau tidak digunakan. Nah, itu kita menggunakan multimeter ini. Oke, kita bahas ya mengenai multimeter ini. Nah, kita lihat apa itu pengertian dari multimeter. Nah, multimeter ini suatu alat yang dipakai untuk menguji ataupun mengukur dari komponen elektronika pastinya ya. Nah, selain tadi saya sebut, selain disebut dengan multimeter, ada juga yang menyebut multitester, ada juga yang menyebut dengan avometer, AVO. Nah, AVO ini dinamakan dengan avometer karena dia digunakan untuk mengukur ampere, untuk mengukur arus ya, volt, tegangan, dan ohm, nilai resistansi dari resistor. Makanya AVO, ampere, volt, dan ohm meter. Nah, ini banyak juga orang menyebut multimeter ini atau multitester ini dengan avometer. Nah, itu cuma istilah aja, yang pasti kita itu alat sama ya semua. Nah, itu yang digunakan dalam menguji suatu komponen masih layak atau tidak, ataupun juga bisa kita lakukan untuk pengukuran besaran dari suatu nilai di dalam komponen tersebut. Oke, nah umumnya di dalam multimeter ini ya, dia terdapat elemen-elemen gitu ya dalam bentuk elektronika ya, di suatu alat ukur ini ada apa aja. Yang pertama ada penguat DC, jembatan setimbang atau balance bridge DC amplifier, dan juga alat pencatat ya di dalam dari alat tersebut. Kemudian ada juga pelemah masukan atau saklar rangkuman range. Nah, ini gunanya untuk membatasi tegangan masukan pada nilai yang diinginkan ya. Karena nanti kan ada misalkan untuk mengukur tegangan ada 10, 100, 1000. Nah, itu kita pilih 10 jika kita mau mengukur tegangan di bawah 10 gitu ya. Misalkan kita mau mengukur kira-kira kita tahu di dalam rangkaian tersebut tegangannya berapa, misalkan 50 volt. Nah, kita pilih jangan 10, kita pilih yang 100 misalkan. Itu untuk karena di sini ada di dalamnya ada pelemah masukan atau saklar rangkuman ya, atau range tadi. Kemudian ada juga di dalam multimeter elektronika ini ada elemen rangkaian penyarah. Nah, ini untuk mengubah tegangan masukan AC ke DC yang sebanding gitu ya. Kemudian ada baterai internal dan rangkaian tambahan guna melengkapi kemampuan pengukuran tahanan. Itu ada baterainya yang digunakan untuk menjalankan dari rangkaian elektronika di dalam alat ukur tersebut pastinya. Kemudian ada juga saklar-saklar fungsi ya. Fungsi di sini untuk memilih berbagai fungsi pengukuran dari instrumen tersebut. Bisa kita untuk mengukur tegangan, mengukur ohm, mengukur ampere gitu ya, arus listrik dan sebagainya. Kita tinggal mengganti atau merubah-rubah dari posisi dari fungsi pada saklar tersebut. Oke, itu garis besar dari sebuah multimeter. Kita lihat di dalam multimeter ini ada dua jenis ya multimeter. Ada yang pertama multimeter analog
Ini seperti digambar di sini ya, ditampilkan sini. Nah, ini adalah multimeter analog yang memiliki ciri khasnya itu dia untuk hasil pengukurannya berupa jarum gitu ya, berupa jarum sini yang bisa bergerak. Nah, ini multimeter analog. Sedangkan yang kedua ada multimeter digital. Nah, ini seperti gambar sini. Ya, fungsi sama, cuma dia ditampilkan pengukurannya itu dengan menggunakan LCD display ya, jadi ditampilkan angka seutuhnya. Kalau tadi analog berbentuk jarum ya, di sini berbentuk digital ini berbentuk angka langsung. Oke, jadi ada dua jenis multimeter di sini. Kegunaannya pasti sama, tinggal kita mau pilih yang mana ya, tinggal kebiasaan kita aja, apakah kita lebih nyaman menggunakan analog ataupun menggunakan digital. Nah, itu sama, karena fungsinya sama, hanya yang membedakan hanya tampilan dari hasil pengukuran yang dilakukan dengan multimeter. Oke, kita tinggalkan. Kini kita lihat yang pertama adalah multimeter analog ya. Nah, multimeter analog merupakan jenis multimeter atau multitester yang menggunakan display ukur atau meternya dengan tipe jarum penunjuk ya. Di sini jarum menggunakan jarum. Dan sehingga untuk membacanya, hasil pengukuran harus dilakukan dengan cara melihat posisi jarum. Posisi jarum jarum penunjuk pada meter dan melihat posisi saklar selektor, posisi batas ukur, kemudian melakukan perhitungan secara manual untuk mendapatkan hasil ukurnya gitu ya. Nah, nanti didapat di layar jarumnya itu bergerak di angka berapa misalkan ya di sini. Nah, kemudian kita tentukan tadi dari saklar yang kita pilih. Nah, kita kita lakukan pengukuran itu ya dengan pengukuran dari skala yang digunakan pada tombol sebelumnya dan hasil yang ditunjukkan pada jarum. Nah, makanya diperlukan perhitungan juga nih, perhitungan manual untuk mendapatkan hasil pengukuran yang sebenarnya. Nah, kondisi atau proses pembacaan hasil ukur manual inilah gitu ya yang menyebabkan multimeter atau multitester jenis ini dinamakan multimeter analog. Jadi yang ditampilkan bukan seutuhnya, belum seutuhnya ya, belum seutuhnya, kita masih perlu perhitungan berdasarkan skala dari fungsi atau selektor yang kita gunakan sebelumnya. Oke, itu multimeter analog ya, masih di multimeter analog. Nah, sini dari gambar sini ada beberapa fungsi atau beberapa bagian di dalam multimeter analog ini. Yang pertama ini nomor 1 ya. Yang pertama nomor 1 kita lihat sini, ini adalah layar ya, papan skalanya sini. Kemudian di nomor 2 itu jarum penunjuknya. Nah, multimeter nomor 3 pengatur jarum skala. Kemudian 4 itu knob pengatur 0 ohm sini. Nah, ini biasa kita gunakan atau digunakan kalau kita mau melakukan pengukuran. Kita pastikan dulu di jarum ini berhenti di awal itu di titik 0 agar pengukuran kita lebih presisi. Nah, ini kita gunakan di tombol di 4 sini, kita putar-putar sampai jarumnya itu menunjukkan tepat di angka 0. Kemudian di nomor 5 ini, nah ini batas ukur ohm meter ya. Kemudian nomor 6 itu batas ukur DC volt, DVC ya. Kemudian batas ukur AC volt, ACV. Kemudian batas ukur ampere ya, nomor 8 sini. Nah, ini. Kemudian nomor 9 itu selektor atau saklar pemilih ya. Saklar pemilih bisa kita geser-geser ya di tombol sini, di knob ini ya. Di knobnya kita geser. Kalau kita mau ke batas ukur AC berarti kita ke arah sini, kita putar ke arah sini. Kalau mau kita ukur ohm, nah ohm itu di bagian sini, kita di bagian 6, nomor 6 ini ya, kita putar sini sampai ke angka 6. Kemudian di 10 ini merupakan test pinnya. Test pinnya ada 2, ada test pin positif dan test pin negatif. Kalau test pin positif biasanya berupa pin yang berwarna merah, kalau yang negatif yang
berwarna hitam biasanya. Nah, itu merupakan bagian-bagian penting di dalam sebuah multimeter analog. Oke, berikutnya kita lihat adalah multimeter digital. Ini sama ya, tadi cuma tampilannya aja ada berupa angka-angka ukur meter gitu ya, display sini. Nah, ini merupakan jenis multimeter yang telah menggunakan display digital sebagai hasil ukurnya, penampil hasil ukurnya. Nah, hasil ukur yang ditampilkan pada multimeter merupakan hasil yang telah sesuai. Jadi kalau menampilkan misalkan kita mengukur sebuah resistor menunjukkan angka 120 misalkan, nah itu berarti nilai resistansi dari resistor yang kita ukur adalah 120 ohm. Jadi udah langsung tertera di situ ya. Nah, sehingga dengan demikian kalau kita menggunakan multimeter digital, dia tidak perlu dilakukan lagi perhitungan antara hasil ukur dan batas ukur, karena yang ditampilkan di display itu sudah menampilkan dari hasil yang telah diketahui sesungguhnya gitu ya, dari yang kita ukur. Nah, kemudian bagian-bagian dari multimeter nih kita lihat. Nah, sini multimeter yang bagian penting pertama itu adalah layar. Ya, sini ada layar nomor 1, kemudian nomor 2 saklar penahan mode, kemudian nomor 3 saklar penahan range, kemudian 4 itu saklar penahan data. Jadi saat kita ukur, misalkan angkanya itu bergerak terus ya, nggak stasioner. Nah, kita bisa hentikan dengan menggunakan saklar di nomor 4 ini agar data tersebut berhenti pada angka yang tepat gitu ya. Kemudian yang kelima ini sama selektor ya, saklar power, dia bisa di on off ya, dan saklar pemilih untuk DVC, AC, AVC, ohm, ampere DC dan sebagainya. Itu untuk multimeter digital. Oke. Kemudian berikutnya ini adalah secara umum ya, nggak semua multimeter ini seperti di layar seperti ini, yang pasti dia ada berupa angka numerik sini. Nah, ini menampilkan angka hasil pengukuran. Kemudian sini ada beberapa tampilan tambahan ya, tampilan tambahan yang digunakan atau yang biasanya untuk menampilkan tambahan berupa dari besaran satuan besaran dari besaran yang kita ukur. Misalkan kalau kita mengukur volt, di sini akan muncul V. Kita kalau mengukur arus listrik, ini akan muncul A misalkan, atau mikroampere atau mikrovolt dan sebagainya. Atau kalau mengukur ohm, di sini akan muncul lambang dari ohm dan sebagainya. Nah, ini tambahan-tambahan yang ditampilkan pada layar multimeter digital. Oke. Nah, cara pakai gimana? Cara pakai multimeter ya, baik itu multimeter digital ataupun analog. Nah, cara menggunakannya pertama, jika saklar menunjukkan pada ohmmeter, ini selektornya kita pilih ke bagian ohm. Berarti multimeter kita bisa digunakan untuk mengukur apa aja, bisa mengukur transistor, tahanan, resistor ya, potensiometer, VR, variabel resistor, kemudian bisa mengukur kapasitor, kemudian loudspeaker, kumparan, trafo, mengukur kabel gitu ya, kabel putus atau tidak dan sebagainya. Nah, itu jika kita menggunakan multimeter, kita pilih saklarnya pada bagian ohm. Kemudian bagaimana jika kita memilih saklarnya itu menunjukkan pada DC volt, DCV, dan di sini kita dapat digunakan atau kita dapat menggunakan multimeter ini untuk mengukur ataupun menguji aki ya, baterai ataupun tegangan dari sebuah adaptor gitu ya, tegangan yang menghasilkan tegangan DC. Sini kita bisa ukur. Dan jika saklar menunjuk pada AC voltmeter, ACV ya, dapat dipakai untuk mengukur apa aja, mengukur kuat tegangan AC, ada atau tidaknya arus listrik ya, misalkan di jala-jala rumah, di
kita bisa sebut colokan rumah ya, listriknya. Nah, kita bisa mengukur ada nggak tegangannya berapa, atau ada arus listrik atau tidak. Nah, kita bisa menggunakan juga multimeter ini. Nah, tentunya kita pilih ke AC volt sini ya. Kemudian jika saklar menunjukkan pada DC ampere, nah di sini kita dapat gunakan untuk mengukur berapa banyak ampere atau arus listrik pada aki ataupun baterai ataupun catu daya atau adaptor. Nah, ini yang kita gunakan dalam pengukuran menggunakan multimeter di sini. Oke, berikutnya kita lakukan pengujian terhadap sebuah resistor nih ya, menggunakan multimeter. Nah, sini gambar resistor ya, yang umumnya dia memiliki 4 gelang, sini gelang warna ya, mungkin ada yang 3 atau yang 5, tapi umumnya berupa 4 gelang, memiliki 4 gelang warna ya, yang masing-masing setiap gelang dari pertama ini kita ambil sebagai gelang pertama, kedua, ketiga, dan keempat sini. Nah, ini nilainya kalau kita mau mengukur gitu ya, atau menghitung nilai dari resistor tersebut, kita bisa menggunakan tabel warna untuk resistor seperti ini. Nah, ini mungkin pernah kita pelajari di bagian komponen elektronika ya, di video-video sebelumnya bisa kita lihat kembali ya. Nah, itu pengujian resistor. Nah, pengujian ini kalau kita menghitung secara manual menggunakan menggunakan tabel warna di dalam tabel resistor tersebut. Namun kita bisa menggunakan multimeter di sini untuk mengukur besaran dari resistor tersebut, ataupun bisa kita gunakan apakah resistornya itu masih baik atau tidak ya. Nah, di sini resistor atau tahanan bisa putus ya. Nah, resistor sini walaupun kecil gitu ya, kalau atau bisa rusak ya. Kalau rusak biasanya mungkin terlihat hangus, atau kadang-kala tidak terlihat hangus sama masih utuh, tapi di dalamnya itu tahanannya putus. Nah, itu bisa mempengaruhi dari rangkaian elektronika pastinya ya. Ya, jika putus, rangkaian elektronika tidak akan bisa bekerja dengan baik, atau tidak-tidaknya akan mengalami cacat. Nah, itu kita bisa ukur dari besaran dari resistor tersebut. Nah, caranya gimana kita dalam melakukan pengujian dari resistor sini ya, dengan menggunakan multitester. Nah, langkah-langkahnya dalam menguji sebuah resistor dengan multimeter adalah sebagai berikut. Yang pertama, tadi kita menggunakan multimeter ini kita pilih dulu ya, kita menggunakan saklar pemilihnya. Nah, kita tentukan pada posisi ohmmeter. Nah, setelah itu kita tempelkan probe ya, jarum penunjuk ini, maksudnya pinnya ya, pin yang untuk mengukur di sini atau disebut dengan probe ya, pada kawat resistor. Nah, pengukurannya jangan sampai tangan menyentuh kawat. Nah, kalau mau menyentuh kawat gimana? Kita bisa pegang satu kaki ya, satu kaki ditempelkan dengan satu probe situ atau pinnya, baik itu merah atau hitam, yang boleh terbalik kalau resistor. Boleh kita pegang, kemudian yang satu lagi kita sentuh dengan pinnya dengan kaki lainnya dengan pin yang satunya lagi ya tadi ya. Nah, kita boleh menyentuh asal jangan kedua-duanya kita sentuh, karena kalau kedua-duanya tubuh kita akan dianggap sebagai suatu komponen mungkin ya, seperti itu, karena dia memiliki nilai resistansi juga tubuh kita. Nah, kemudian setelah itu perhatikan jarum skala ya. Jika kita ukur nih, kita mau mengukur apakah baik atau tidak. Jika jarumnya itu bergerak ya dari titik 0 di kiri ke kanan misalkan, ke angka berapapun, nah itu biasanya resistor kita bisa dikatakan baik gitu ya. Namun jika ternyata kita ukur jarumnya itu diam, nah berarti bisa kita tarik kesimpulan kalau resistor kita itu udah rusak atau putus. Nah, sekarang kita juga bisa menggunakan multimeter ini untuk menguji dari transistor, baik itu PNP atau NPN ya. Nah, bagaimana untuk mengukurnya? Nah, di sini kita ketahui transistor itu memiliki 3 kaki
Ada basis, kolektor, dan emitter ya. Nah, kita dalam mengukurnya bagaimana langkah-langkahnya. Yang pertama kita pastikan dulu kaki kolektor, kaki basis, kaki emitter harus mengetahui secara pasti, jangan terbalik atau tertukar. Nah, untuk mengetahuinya gimana? Nah, mengetahuinya biasanya yang paling mudah kita bisa mengandalkan dari datasheet ya, datasheet dari suatu transistor. Nah, kita bisa mengetahui kaki-kaki dari transistor tersebut ya, dari tipenya. Suatu tipe transistor kita akan mengetahui mana kaki yang emitter, kaki yang basis, atau kaki kolektor. Nah, ini kita gunanya mengukur transistor ini dengan multimeter. Kita harus pastikan dulu kaki kolektor, basis yang mana, emitter yang mana, kolektor yang mana. Nah, setelah kita ketahui, kita gunakan saklarnya, kita pilih ke bagian ohmmeter ya. Nah, kemudian prob positif yang berwarna merah kita tempelkan ke kaki basis. Kalau kita sudah tahu ya basis yang mana, yang merah basis kita tempatkan. Kemudian prob hitam ditempelkan ke emitor. Jika jarum bergerak maka pindahkan yang basisnya tetap ya, pindahkan prob negatifnya yang hitam ke kolektor sekarang. Jika pengukuran pertama dan kedua jarum bergerak, berarti kita bisa pastikan transistor kita itu baik. Namun jika satu pengukuran jarum tidak bergerak, berarti transistor tersebut rusak gitu ya. Itu untuk mengetahui menguji apakah transistor PNP kita masih baik. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mengukur pengujian terhadap transistor NPN? Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut, mungkin agak sedikit sama ya, mungkin. Nah, sini kita lihat yang pertama, kita pastikan juga kaki transistor NPN ini kolektornya yang mana, emitornya yang mana, basisnya yang mana. Nah, itu salah satu bisa kita menggunakan atau mengandalkan datasheet yang pastinya ya, itu akan lebih memudahkan kita. Nah, setelah kita tahu mana kaki kolektor, emitor, dan basisnya, kemudian di multimeternya kita pindahkan posisi ohm, sama ya tadi ya. Nah, kemudian di sini kita tempelkan prob hitamnya pada basis. Kalau tadi PNP basisnya kita tempelkan di prob warna merah ya, yang positif. Kalau ini NPN kebalik, prob negatifnya ditempatkan di basis. Nah, prob positif ke kolektor. Jika bergerak berarti kolektor dan basis itu baik. Nah, kemudian prob negatifnya kita pindahkan ke emitor ya. Nah, jika bergerak maka emitor dan basis bergerak. Jika salah satu pengukuran atau keduanya jarum tidak bergerak, berarti transistor tersebut bisa kita pastikan itu sudah rusak atau putus. Oke. Nah, berikutnya kita juga bisa menggunakan multimeter ini untuk mengukur kapasitor atau kondensator atau elektrolit kondensator ya, seperti gambar sini. Nah, sini bisa kita gunakan untuk menguji elko, ataupun sini di gambar sini untuk menguji kapasitor. Kalau kapasitor ini dia tidak memiliki kutub positif atau negatif ya, jadi bisa kita putar-putar atau tidak berpengaruh prob hitam dan merahnya ya. Namun kalau mengukur elko ya kita harus tahu juga gitu ya, mana kaki negatif, kaki positif. Nah, untuk memudahkannya kita bisa lihat kalau elko ya, kita bisa memudahkannya, kita melihat di badan elko tersebut. Jika ada tanda putih seperti ini garis ya, berarti itu adalah di kutub negatif dari elko tersebut. Makanya kita tempatkan prob hitam sini ya. Oke, langkah-langkahnya kita lihat. Yang pertama, saklarnya diputar ke saklar pemilih ya. Saklar pemilih diputar ke posisi ohmmeter. Kemudian perhatikan tanda negatif positif yang ada pada badan elko ya. Tadi dinyatakan di badannya itu ada garis putih itu ya, yang melintang dari atas ke bawah. Kemudian yang tidak itu positif ya. Kemudian setelah itu kita kita ukur atau kita tempatkan prob hitam di kaki positif.
ya, berarti di prob merahnya kita tempatkan negatif. Jadi dibalik ya, di kaki positif elko kita tempatkan apa namanya, positif, kaki positif. Kaki positifnya dengan merah ya, kaki positif dengan merah, yang negatif dengan hitam ya. Oke, berikutnya jika kemudian setelah itu kita lihat kembali ke jarum, ataupun kalau menggunakan multimeter digital kita lihat angkanya bergeraknya ya. Nah, jika jarum bergerak ke kanan ya, kemudian kembali ke kiri ya, jadi jarumnya itu bergerak dari kiri ke kanan, kemudian dia langsung balik lagi kembali, berarti elko kita atau kapasitor kita masih baik. Namun jika jarum bergerak ke kanan kemudian kembali ke kiri namun tidak kembali ke nol gitu ya, tapi di tengah-tengah berhenti gitu ya, nah berarti kondensator atau elko kita agak rusak gitu ya. Masih bisa digunakan tapi mungkin ada kecacatan. Kemudian jika jarum bergerak ke kanan kemudian kembali ke kiri gitu ya, atau berhenti, bisa dikatakan elko kita tidak baik atau bocor. Dan jika jarum tidak bergerak sama sekali berarti kondensator elko kita tidak rusak gitu ya, terputus ya. Nah, ini kita gunakan multimeter untuk menguji elko. Dan berikutnya kita juga bisa menggunakan atau menguji dioda ya, menguji dioda seperti ini. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama, saklar pemilih ke posisi ohm ya. Kemudian prob merah ditempelkan ke kutub katoda, prob hitam ke kutub negatif ya, ditempelkan ke kutub katoda, ke anoda, maaf. Nah, untuk dioda kita mengetahui mana katoda mana anoda seperti ini. Kalau ada garis seperti ini, nah ini berarti di kaki tersebut ini adalah kutub negatif atau kutub anoda. Sedangkan yang tidak ada garis ya seperti ini berarti adalah kutub katoda atau kutub positif. Nah, kita kalau mengukur berarti sini kita tempelkan prob merah, di sini kita tempelkan prob hitam. Nah, sini hasilnya jika jarum pada papan skala bergerak, kita berarti diodanya baik. Namun jika diam berarti diodanya sudah putus. Nah, kemudian berikutnya menguji komponen. Nah, kadangkala di dalam pengujian komponen kita bisa melakukan pengujian langsung gitu ya. Kalau tadi dicontohkan dengan komponennya terlepas di luar rangkaian, nah kita bisa juga menggunakan multimeter ini menguji komponennya pada sebuah rangkaian gitu ya, sebuah rangkaian yang sudah disolder dan segala macamnya. Nah, ini terdapat dua jenis ya. Yang pertama bisa kita uji komponennya ya. Yang pertama pengukuran pada rangkaian aktif atau on yang dapat diukur. Nah, ini kita nggak bisa mengukur apa namanya, seperti tadi ya, apakah komponennya baik atau tidak ya, elko tadi. Nah, itu kita harus lepas. Tapi yang bisa diukur saat rangkaian ini sedang on, nah apa aja yang bisa diukur dengan multimeter, yaitu tegangan ataupun arus pada rangkaian PCB gitu ya. Tapi kita tidak bisa mengukur di kaki-kaki langsung di kondensator itu untuk mengetahui masih baik atau tidaknya. Kemudian berikutnya pengukuran pada rangkaian pasif atau pada saat satu daya off yang dapat diukur pada resistansi yang langsung di PCB atau bisa kita lepas dari PCB. Nah, itu kita lakukan pengujian komponen pada suatu rangkaian elektronika ya, apakah masih baik atau tidak, atau kita mau mengukur berapa besarannya. Nah, itu dengan menggunakan multimeter. Oke, mungkin itu aja sedikit pengenalan mengenai multimeter di sini ya. Jika kalian memiliki untuk mempraktekkan sendiri ya, ada baiknya menggunakan multimeter secara langsung ya, untuk belajar lebih secara praktik langsung gitu ya. Nah, sekarang mana yang baik ya, apakah multimeter digital kah atau multimeter analog kah gitu ya. Nah, ini
nggak bisa dipastikan, tergantung dari kebiasaan kita gitu ya. Tapi kalau lebih enak gitu ya untuk pengukuran untuk kerusakan dan sebagainya, kita menggunakan yang jarum gitu ya. Tapi untuk pengukuran besaran akan lebih memudahkan kita untuk menggunakan multimeter analog karena hasilnya udah tertera langsung gitu ya. Oke, itu kembali lagi kepada masing-masing dari kebiasaan, apakah multimeter analog kah atau digital kah yang akan dipilih. Nah, itu dikembalikan ke masing-masing dari para praktisi dari elektronika tersebut. Oke, mungkin itu aja. Saya ucapkan terima kasih ya telah menyaksikan video saya ini. Semoga berkenan dan dapat diterima dengan baik gitu ya. Jangan lupa di like dan subscribe dari channel saya ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, dapat menanyakan langsung melalui komen di bawah ini atau melalui nomor WhatsApp saya jika kalian mengetahuinya. Itu ya. Saya tutup untuk video kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.